kenapa ente lanjut ke Mesir? Di Mesir itu sarangnya subhat. Kemudian dia mengatakan, di Mesir nanti ente akan melihat atau kamu akan melihat wanita-wanita di setiap sudut, di setiap gang tari perut. Kemudian di dalam hati saya akan buktikan. Kalau seandainya tidak ketemu orang tari perut, berarti Ustadz akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diucapkan. أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kenalkah kita dengan kampus Al-Azhar? Jawabannya pasti sudah kenal. Karena kampus Al-Azhar Mesir merupakan kampus tertua di dunia. Adalah salah satu kampus tertua di dunia. Namun, ada yang mengatakan bahwasannya di kampus Al-Azhar itu sarangnya subhat. Apakah benar demikian? Kita akan bahas di video ini. Saya termotivasi membuat video ini karena suatu hari saya bertemu dengan seorang santri. Dia masih muda, mempunyai kemampuan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab. Ketika saya tanya, mau lanjut ke mana? Mau ke Mesir atau mau ke Madinah? Kemudian dia menjawab, rencananya saya mau ke Mesir. Kemudian saya bilang, kenapa nggak ke Madinah? Di Madinah ada beasiswanya bagus, full. Ya. Kemudian nanti bisa juga pergi haji, melaksanakan haji gratis. Kemudian dia menjawab, siswa ini menjawab, tidak, saya tidak mau ke Madinah. Ya, saya tidak mau ke Madinah. Kenapa? Saya tanya. Karena di Madinah itu sarangnya Wahabi. Nah, itu sarangnya Wahabi. Subhanallah. Jadi saya ketika itu kaget sekali dan mau menangis. Ya. Kira-kira siapa yang memberitahu hal ini kepada siswa ini, kepada santri ini? Ya. Siapa yang memberitakan bahwasanya di Madinah itu sarangnya Wahabi? Dari pertemuan saya dengan santri ini mengingatkan saya kepada kejadian beberapa tahun yang silam. Ya, itu kejadian pada diri saya sendiri. Ketika saya mau berangkat ke Mesir, ya, selesai tes, kemudian lulus, ada seorang ustadz yang menyampaikan kepada saya, ente mau kemana? Saya bilang, saya mau lanjut kuliah ke Mesir, ke kampus Al-Azhar. Ustadz ini mengatakan kepada saya, kenapa ente lanjut ke Mesir? Di Mesir itu sarangnya subhat. Kemudian dia mengatakan, di Mesir nanti ente akan melihat atau kamu akan melihat wanita-wanita di setiap sudut, di setiap gang tari perut. Ya. Kemudian saya dalam hati kaget. Ya. Saya sudah lulus, sudah mau siap-siap persiapan keberangkatan, kemudian disampaikan berita ini. Kemudian di dalam hati saya akan buktikan. Kalau seandainya tidak ketemu orang tari perut, berarti Ustadz akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diucapkan. Tapi ini dalam hati saja, tidak langsung. Kalau langsung takut ya, karena beliau Ustadz, guru kita, artinya saya pernah belajar mengambil ilmu dari beliau. Dari sinilah berawal keinginan saya untuk membuat video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik yang masih di MAN, masih di Aliyah, masih di MAK atau MAPK atau di pondok pesantren, sekolah agama yang ingin melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Apakah benar ya, di Mesir itu sarangnya subhat? Pertama kita harus tahu dulu apa definisi subhat itu apa. Syubhat itu apa sih? Syubhat itu sesuatu yang nggak jelas, samar-samar. Sama seperti kata Nabi dalam sebuah hadis,
innal halala bayyin, ya, wal haram bayyin, ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin, ya. Artinya sesungguhnya yang halal itu jelas, ya, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ini tidak halal, tidak haram, maka ini disebut dengan mustabihat, itu perkara yang syubhat. Jadi di Mesir itu apakah sarangnya syubhat? Semua tidak jelas, samar-samar. Maka pernyataan ini sangat keliru, sangat salah sekali. Jadi kepada orang yang mengatakan di Al-Azhar itu sarangnya syubhat, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, tidak jelas perkaranya, mazhabnya nggak jelas, ini salah besar. Ya, kita kalau nggak pernah lihat ke sana, tidak pernah terjun ke Al-Azhar Mesir, jangan sampai kita menghukum. Kita kalau tidak tahu duduk permasalahan, tidak tahu perkaranya, tidak pernah terjun ke sana, jangan cepat-cepat menghukum. Ini seperti kata Ustadz tadi, nanti ente akan bertemu wanita-wanita teri perut. Demi Allah, tidak pernah sekalipun, ya, tidak pernah saya bertemu walaupun satu kali. Demi Allah, tidak pernah saya bertemu wanita teri perut walaupun satu kali. Sementara kata Ustadz tadi, itu di setiap gang, setiap sudut, nanti ente akan melihat wanita-wanita teri perut. Nauzubillah. Subhanallah. Ini perkataan yang mungkin saja terulang kembali kepada adik-adik kita. Dan ini akan mempengaruhi mereka. Yang hafal Al-Quran, mungkin dia berpikir, oh kalau begitu nggak usah aja saya batalkan niat ke Mesir, karena nanti orang tari perut hilang hafalan saya. Akhirnya adik-adik ini yang punya keinginan, punya talenta, punya kemampuan untuk mendalami ilmu agama di Mesir, akhirnya terhenti. Karena apa? Karena syubhat yang diberikan. Jadi ustadz itu sendiri yang memberikan syubhat kepada adik-adik kita yang masih suci, yang masih bersih. Ini kejadian yang pernah saya alami beberapa tahun yang silam. Dia mengatakan bahwasanya di Mesir itu penuh dengan syubhat. Dan ini adalah perkataan yang sangat bohong. Ya. Ini bisa mempengaruhi pemikiran adik-adik kita yang akan berangkat, yang mempunyai keinginan kuliah ke Timur Tengah, ke Mesir. Kita lihat, ya, seperti Buya Busrizal, Ketua MUI kita Sumatera Barat. Beliau alumni Al-Azhar. Apakah penuh dengan syubhat ketika tamat menjadi alumni? Tidak. Bila orang yang bagus, ya, keilmuannya tidak diragukan lagi. Ya. Kemudian seperti alumni yang lain, seperti Bapak Ustadz Mukhlis Hanafi, ya, Dr. Mukhlis Hanafi. Beliau sudah internasional. Kemudian seperti yang daerah Jawa, seperti Ustadz Saiful Bahri, Dr. Saiful Bahri. Ustadz Luqmanul Hakim, Dr. Luqmanul Hakim, ya. Kemudian Ustadz Dr. Ikhwani, beliau pakar-pakar sampai S3 di sana. Kita lihat pemikiran mereka bagus, ilmu bahasa Arab bagus, ilmu fikihnya bagus, ilmu hadisnya bagus. Ya, jadi tidak semua, tapi kalau ada yang melenceng satu-satu, itu dimanapun berada pasti kita temui. Ya, tidak di Arab, di Indonesia pun seperti itu, dimanapun kampusnya. Pasti ada satu-satu yang melenceng. Tapi jangan dihukum semuanya. Ini gara-gara satu orang, kemudian dikatakan ini Al-Azhar tidak jelas mazhabnya, ini penuh dengan syubhat. Nauzubillah. Ini perkataan yang perlu dipertanggungjawabkan nanti, ya, yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ke kejadian yang pernah saya alami beberapa bulan yang lalu dengan santri ini. Dia mengatakan alumni Madinah itu akan menjadi Wahabi, pengikut Wahabi, karena di Madinah itu sarangnya Wahabi. Nauzubillah. Kalau kita terapkan seperti ini, ya, kalau seorang ustadz menyampaikan seperti ini, secara tidak langsung dia sudah merusak muridnya, merusak santri ini. Kenapa? Karena membatalkan niat mereka untuk pergi ke Madinah. Padahal mereka mempunyai kesempatan. Hafalan Qur'annya bagus, bahasa Arabnya bagus. Cuma karena gara-gara ustadz, ya, ustadznya memberikan arahan, jangan kamu ke Madinah. Akhirnya anak ini memutuskan untuk tidak melanjutkan, tidak mencoba untuk ikut tes
dan sebagainya. Karena gara-gara siapa? Gara-gara ustadz ini. Padahal kalau kita lihat, ya, tidak semua alumni Madinah itu ya, yang salafi, ya, boleh kita katakan salafi, ya. Tidak semua yang salafi. Ya. Tidak harus kita seperti itu. Banyak kok tokoh-tokoh di Indonesia ini yang alumni Madinah, tapi mereka menjadi politikus, ya, seperti Bapak Hidayat Nur Wahid, adalah alumni Madinah. Mungkin ada yang lebih dari itu, seperti Bapak Sirat Akil. Ya. Beliau seorang tokoh Indonesia juga, tetapi agak berbeda dengan alumni-alumni Madinah lainnya. Jadi tidak harus serasi pulang dari Madinah, tidak harus seragam, seperti itu. Jadi pada video kali ini saya ingin berpesan kepada guru-guru, berpesan kepada para asatiz, jangan kita kasih info-info yang menyurutkan langkah adik-adik kita yang akan berangkat ke Timur Tengah. Biarlah mereka memilih mau kuliah ke Madinah, mau kuliah ke Mesir. Jangan kita pengaruhi pikiran mereka. Biar mereka menentukan mau mereka menjadi salafi, mau menjadi ikhwani, mau menjadi sufi, atau mau menjadi apa, terserah mereka. Ya. Karena yang menentukan nasib seseorang itu beruntung masuk surga dan neraka itu bukan di tangan para ustadz, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita sedikit, saya ketika sampai di Mesir, 3 bulan sampai di Mesir, itu saya sudah mencari guru-guru yang saya inginkan. Tidak menjadi menjadi orang pasif, ya, yang diarahkan ke sini ke sana oleh senior-senior, tidak. Saya menjadi orang yang aktif, saya yang mencari di mana informasi syekh yang diakui, yang mempunyai sanad, itu saya cari. Ya. Mungkin ketika itu ada senior-senior yang kecewa juga, ya. Mungkin, ya. Saya lihat dari wajah-wajah mereka ada wajah-wajah kecewa juga karena tidak mau diarahkan. Ya, nggak masalah bagi saya, karena saya berangkat ke Mesir itu karena betul-betul ingin mencari ilmu. Ya, jadi ketika itu saya putuskan untuk belajar dengan syekh-syekh yang ya, bersama masyayikh yang arahnya ke salafi. Ya, jadi saya belajar di sana bersama para masyayikh yang akidahnya salafi. Saya bukan mengatakan yang tidak salafi. Ya, yang akidahnya salafi artinya mereka belajar berguru kepada guru salafi juga. Ya, jadi syekh ini dia pernah belajar bersama Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Nah, jadi ketika beliau menjelaskan itu, sering saya mendengar Syekh bin Baz, saya mendengar Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan ini. Berarti kan beliau muridnya. Lalu pertanyaannya, apakah dakwah saya hari ini harus sama dengan dakwah guru-guru saya dulu? Ya, para masyayikh yang saya pernah belajar bersama mereka? Jawabannya tentu tidak. Tidak harus seperti itu. Karena syekh saya dulu, guru saya dulu, beliau sangat keras sekali ketika belajar, karena murid-muridnya orang semangat juga. Sementara saya hari ini mengajar masyarakat yang kadang boleh dikatakan awam, baca Al-Qurannya belum bagus, pemahaman tafsirnya, hadisnya juga belum bagus. Sementara syekh tadi mengajar mahasiswa yang sudah bagus, makanya dia langsung saja ini mengatakan hukum seperti ini bid'ah. Ya. Dia mengatakan Syekh Al-Azhar ini bid'ah. Ya. Maka saya ketika itu kaget, ya. Hanya tersenyum. Ketika ada melihat jamaah tabligh, dia bilang bertemu, ini anta dolun, sesat. Apakah dakwah seperti itu harus saya ikuti? Jawabannya tentu tidak. Kita harus melihat kondisi kita hari ini, kita tidak harus mengikuti dakwah mereka. Ya. Bukan berarti kita lari dari mereka. Ya. Mereka adalah guru kita, tetapi kita tidak harus sama dakwah dengan mereka. Ya. Tidak harus sama persis. Kita mempunyai masyarakat, kita mempunyai jamaah yang berbeda-beda. Ya. Berbeda keilmuan, berbeda cara pikir, jadi kita harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, para asatiz, jangan sekali-kali kita pengaruhi otak. Ya. Kita pengaruhi adik-adik kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, sehingga mereka membatalkan keinginan mereka untuk kuliah ke Timur Tengah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.